Terakhir ya, pesan gue ya, sebenarnya YouTube ini sebenarnya kita main mental sih. Iya. Jadi apapun, bukan YouTube ya. Kita mau jadi mas sales, jadi main saham, main kripto, main forex, semua tuh mental. Seberapa kuat kita tuh bisa bertahan dalam keadaan kita tuh nggak dapat apa-apa. Nah itu dia tuh yang paling. Orang mabuk. Oke, balik lagi bareng gue Andrew dan Jerry di channel Musisi Miskin. Yoi. Oke, kali ini kita nggak lagi jalan-jalan, nggak lagi review makanan, nggak lagi review taman hiburan, That's right. nggak lagi ngapa-ngapain. Tapi kita sudah ditemani dengan beberapa snack di sini ya. Oke. Karena apa? Karena kita mau bincang-bincang. Oh, ini episode spesial nih. Episode spesial karena ini baru pertama kali kita bincang-bincang ya. Bincang atas requestan beberapa follower dari Instagram sama subscriber lah. Yoi. Kita mau ngapain nih? Kita mau ya pasti mau. Oke, jadi kita ada Q&A, question and answer, Musisi Miskin spesial episode. Ya udah, karena beberapa waktu yang lalu gue udah kasih pertanyaan di Instagram dan beberapa ya follower saya gitu kan. Ada yang nanya. Banyak ya? Banyak. Berapa ratus? Nyampe. Mana? Oh, jadi kita mau bacain, kita mau jawab sejujur-jujurnya, jujur ya? hati ke hati. Dan kalau memang kita nggak mau jawab, kita akan bilang nggak mau jawab. Lu jujur nggak lu? Hah? Bohong lu nanti. Jujur ya? Ya kan? Oke. Kalau nggak mau jawab kan kita nggak ngomong. Apa-apa. Nggak mau jawab. Ya udah, oke, kita bacain tuh pertanyaannya. Oke, sip, bacain. So let's go. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama ini kita nggak ada tulis namanya ya gitu guys ya, karena ya nanti nggak enak. Nanti kita tampilin pertanyaannya. Ya. Oke, apa pertanyaan bos? Yang paling pertama, apa yang paling nggak disukain dari sesama kalian berdua? Maksudnya apa nih? Apa yang paling gak disukain dari sesama kalian berdua? Maksudnya gue gak suka lu nih. Lu gak suka gue ini Jen gitu. Oh gitu. Nah, lu nih, lu apa gue dulu nih? Lu dulu deh. Hah? Lu dulu. Aku malu. Lu ngomong lah. Ini biar gak terlalu tegang. Akan. Pertanyaan pertama udah bikin ribut. Oke, sampai kita review cikinya. Jadi kita disponsori oleh Citato, tapi kita beli sendiri. Apa yang gak lo sukain? Gue yang paling gak suka dari lo ya, pas lagi makan. Nah ini, misalnya makanan rasanya enak, lu kan begini, gue paling jijik aja. Itu ngapain anjing nih orang mau ngapain sih? Itu paling banget temen. Udah gitu kan pas lu begini mesti ada suara dusnya kan. Ikut ngeditnya. Ngedit anjing. Itu paling gue gak sukain dari lu. Jajan. Kalau gue dari Andrew orangnya tuh apa ya, kalau bilang asik ya. Jadi asik ya. Jadi mau gimana ya, apa yang gak disuka ya suka aja ya. Paling kalau mau gue cari yang gak disuka gitu. Orang suka so tau. Yuk, udah gampang, tenang. Nanti gua urus. Ntar, padahal pas udah hampir di tempat, akhirnya gue yang ngurusin. Contohnya pas di mana? Wah, kemana nih? Pergi kemana? Udah tenang aja. Oh, jadi paling gua gak suka dari lu yang geli anjing gua. Kalau hidup udah kejawab ya. Oke. Kita lihat sekarang pertanyaan dulu ya. Pertanyaan juga. Nah ini cikinya nih garing nih empuk. Kita review ciki. Oh ini minta saran ya, ada orang minta saran dong untuk yang baru mau mulai YouTube. Saran mulai YouTube.
Dia juga baru mulai sebenarnya. Iya. Dia juga baru mulai sebenarnya. Tapi itu sarannya kalau ketemu kasih saran. Saran lo? Lakuin aja apa yang lo suka. Ya. Gak usah mikirin kata orang. Kalau orang ngomong misalnya orang ngomong gini, channel sampah. Pasti ada yang ngomong begitu. Pasti. Gue dulu. Ya udah. Alah channel lo yang nonton juga cuma sedikit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang kita ngelakuin ini karena kita suka. Masih mending ada yang nonton. Kita pertama kali nggak ada yang nonton. Iya. Tapi karena kita ngelakuin ini karena kita suka, makanya kita tetap jalanin ini. Kita jalanin apa aja dulu ya. Apa aja gitu, walaupun kita harus keluar duit gitu ya kan, pasti keluar duit. Tapi karena kita suka, passion, enak loh, enjoy jalan. Satu lagi, masukan, jangan pernah beli channel orang. Jangan pernah beli channel yang udah instan. Jadi lu mulai dari nol, mulainya dari nol. Iya. Karena memang lu pride-nya tuh lebih enak. Bukan pride, jadi kemampuan lu yang sesungguhnya tuh diuji dari saat lu channel lu nol. Proses semua tuh proses, nggak ada yang instan. Iya. Kita aja masih belajar kok sekarang. Iya. Kita belajar proses. Terus jangan takut dikatain orang. Itu pasti lu dikatain. Channel lu sampah, jelek, channel lu goblok, idiot semua, gua udah makan semua. Nah, itu biarin aja. Karena apa? Ya nggak mungkin kita disukai oleh semua. Iya, karena manusia tuh, gue belajar dari YouTube ya, manusia tuh universal. Beda-beda setiap orang. Ada berapa miliar manusia pasti beda-beda. Makanya ada channel review, ada channel jalan-jalan, ada channel ngapain, kan gitu. Semuanya punya segmentasi masing-masing. Dan harusnya kita sebagai penonton bukan malah ngata-ngatain sebenarnya ya. Harusnya menghargai, oh iya dia memang bakatnya di sini, dia bakatnya di sini, gitu. Pasti dari segitu banyak orang pasti ada yang lihat kok. Nah, cuman lo harus upload video terus. Iya. Kuncinya tuh konsisten, harus upload video. Jadi ya lu mulai aja. Oke. Gas ya. Kita lanjut. Nggak ada beberapa pertanyaan yang gue skip ya karena hampir sama ya. Berapa? Oke. Nah, pertanyaan ketiga, apa konten yang paling disuka dan yang paling gak disuka dari kita berdua nih? Kita kan udah banyak nih videonya. Yang paling disuka nggak disukai? Nah, yang paling lo suka dan gak disuka. Sebenarnya yang nggak disuka itu dari segi apa? Dari segi nggak tahu, nggak dijelasin nih. Misalnya kita kan banyak kan makanan. Makanan apa? Makanan yang kita nggak suka. Makanan yang nggak suka atau ya kontennya lah, kontennya. Berarti videonya video yang paling kita nggak suka ya. Kalau gue sih paling nggak suka ya. Itu udah bisa ketebak. Edogin. Video edogin yang kita makan dia edogin. Kenapa? Karena dari awal kita makan sampai habis kepala lu yang muncul kepala lu terus. Tapi banyak viewer lu. Tapi view banyak. Tapi gue nggak suka. Personality gue nggak suka. Tapi ya udah. Namanya juga kan orang beda-beda. Muka gue lurus ya. Anjir, muka dia lagi, muka lagi. Itu yang paling gue suka. Kalau yang paling gue suka, Dufan. Jalan-jalan ke Dufan. Kenapa? Karena enak. Jalan-jalan ke Dufan itu udah kontennya panjang, editnya gampang, terus juga costnya biayanya tuh nggak gitu gede, sama enjoy lah. Pokoknya pas di Dufan tuh gue berasa main yang lakuin hal yang gue suka. Jadi ya kita fun. Paling suka gue Dufan. Sesuai namanya. Oke. Kalau gue gue suka sama Dufan. Gue selalu ngomong sama si Endo berdua, anjing Dufan enak banget ya. Dufan enak. Karena di situ kita tuh ekspresikan semuanya loh. Kita main, kita ketawa-ketawa, kita apa tuh nggak ada yang di ini di setting semuanya. Musisi miskin semuanya nggak ada yang di setting loh. Kita ngejalanin kayak gini aja deh, nggak ada kita bikin skrip dulu. Nggak ada, langsung aja. Makanya enjoy, dan kita ngerasain enjoy banget waktu di Dufan. Tapi kan ada beberapa konten yang jalan-jalan kayak ke Lembang ini. Nggak demen. Bukan nggak demen. Gue demen sih, cuma mahal, duitnya kenceng, kurang duit. Modalnya gede, terus capek. Gue lebih suka Dufan. Bukan nggak demen. Kita kan ngomong yang favorit. Ngomong Dufan lah. Dufan. Nah kalau yang gue suka apa? Gue nggak suka ya jujur ya, yang gue paling yang udah pernah tayang ya. Selama yang udah tayang ya. Apa?
Yang bokap gue review handphone. Kan HP, gue nggak terlalu paham. Sama sebenarnya gue juga. Gue nggak paham. Review handphone mungkin masuk top 3 lah yang gue paling gak suka. Gue nggak ngerti anjing, gue mau ngomong HP, ya kan review handphone. Bener nggak? Emang iya sih. Review handphone. Tapi gue suka handphone ya. Iya. Oke, next. Oke, next. Suka dukanya selama ngejalanin musisi bikin apa aja nih? Suka dukanya? Aku jawab dulu lah. Aku mikir dulu. Suka dukanya? Mau tahu suka dukanya? Ketika kita udah ngejalanin, dukanya dulu ya. Duka dulu. Ketika udah ngejalanin ini dengan bagus gitu ya, apapun gitu, pasti ada juga dukanya kalau kita ngeliat, ya yang nonton cuma sedikit. Oh ya, salah satunya sih itu ya. Pasti. Walaupun kita tetap tetap nggak mundur karena apa? Karena sukanya. Sukanya apa? Kita suka ngelakuin ini. Kita suka ngelakuin ini. Jadi ketutup tuh dukanya. Walaupun yang nonton sedikit, tapi gue suka. Ngerti nggak? Nah itu kalau gue. Kalau gue ambil sama lah. Emang gue tambahin. Dukanya ya itu. Kalau nonton sedikit, tapi kita udah keluar modal banyak. Seperti awal-awal kita makan Bandara Jakarta loh. Kan mahal tuh, jutaan 1,7 ya. Yang nonton dikit awalnya. Ya sekarang juga nggak gitu banyak sih. Iya. Ya, tapi kan hitung-hitung ya udahlah, namanya juga proses. Iya. Pasti ada sukanya nanti. Kita jangan bandingin kita sama artis ya guys ya. Artis kan udah langsung yang nonton banyak karena mereka punya fan base gitu. Kita bukan siapa-siapa, ingat kita bukan artis, kita nggak punya fan base, kita nggak punya orang yang tergila-gila dengan kita. Tapi akhirnya orang ada yang mau nonton itu ada yang sebuah. Nah itu sukanya tuh. Iya sebuah penghargaan juga. Kadang-kadang orang jadi orang yang nggak kenal ya, nggak kenal tuh bisa DM gua di Instagram, wih kontennya bagus. Iya itu, aduh bener-bener, walaupun cuma dikit ya orangnya, mungkin cuma 2-3 orang yang suka, tapi memang kita merasa dihargai. Ya itulah pasti dari segitu banyak orang pasti ada yang benci lu, pasti ada yang suka sama lu. Betul. Nah aja. Oke, lanjut ya. Oke lanjut. Apa kendala terbesar selama bikin konten? Dan adakah cara khusus dalam bikin ide konten? Kendala terbesar? Kendala terbesar mungkin nih, contohnya misalnya kita udah planning satu konten nih, kita siapin ini. Kayak kita misalnya mau review tempat makan, misalnya kita mau review makanan pecel lele di pinggir jalan. Nah ternyata sampai sana mungkin pecel lelenya terlalu rame kali, hektik. Jadi kita kelabakan kan. Contohnya yang kemarin baru tayang. Ya paling di situ. Jadi kita bingung sampai di lapangan. Jadi kagok gitu, gelagapan. Loh kok begini suasananya? Jadi kita mau ngapa-ngapain jadi blank gitu. Betul. Terus makanya apalagi kita kan nggak ada skripnya, nggak bener-bener tuh. Jadi udah bener-bener nyampe otak ketika kita spontaneous ngeblank. Waduh susah, stres banget tuh. Nah itu suka kendalanya. Kendalanya ya. Cara ngatasinnya ya udah. Ya kita kadang-kadang kan misalnya tempatnya rame, kita bising ya akhirnya kita breakdown di mobil. Kita breakdown, ya caranya itu kita akalin di dalam. Makanya kalau kalian suka lihat kita breakdown di mobil, kalian karena itu bukannya kita apa, bising tempatnya. Nggak ada ide. Ya kita pengen banget tempat di situ kita cuma berisik. Kadang kendala juga mungkin alat kali ya. Kalau kita kan cuma pakai handphone sih ya. Kita juga nggak bisa, bukan pakai kameramen yang profesional, bukan pakai suara yang sound system yang bagaimana. Ya ala kadar yang kita bisa, cara teknik kamera begini. Kendalanya juga kita kan nggak ada kameramen. Iya, karena nggak ada kameramen juga tuh paling kendala tuh. Ya kan? Kita kerjanya jadi banyak loh. Karena memang musisi-musisi cuma berdua. Kita kerjaan sendiri semua. Jadi bener-bener kita ngamerain juga, kita mikir juga nih harus kayak gimana. Waduh. Tapi ada baiknya, lu jadi bisa semua. Gitu. Baik kita jadi ngerti semuanya. Ngerti semua kurang lebih.
Kalau bikin konten tuh begini gitu. Ya, sekarang juga nggak jelek-jelek amat kan kita kamerain. Oke, lanjut. Bacain semua nih. Enggak, kan maghrib besok. Baru 4. Gue baca makanya gue baca yang ini aja, yang hits saja. Hits ya. Bagus-bagusnya pertanyaannya. Nah. Nah, temanya tuh gue udah kawin sama belum? Iya kan? Benar-benar. Ini Ko Andrew udah nikah belum? Ini kita harus breakdown. Nih, pertanyaannya gue balas dengan pertanyaan. Gue udah nikah apa belum? Nah, sekarang lu selama ini lihat gue konten jalan-jalan ke puncak ke Dufan sama siapa? Itu jawabannya. Mau sama dia apa sama istri? Belum. Kalau gue punya bini atau istri, pasti satu video pasti gue ajak. Iya. Dia ada di video. Betul. Belum. Boro-boro nih acara gue belum punya. Yang ditanya gue doang nih. Oh iya. Gue doang, lu kagak? Enggak. Bagus dong. Lu enggak ya? Bagus. Tetap secret. Nggak mau dikasih tahu. Biar tetap secret. Oke, next mungkin. Nah, ini keren juga sih. Kesan pesan selama ngonten musisi miskin. Kesan pesan apa? Rasanya gimana? Soalnya kan MM dari nol banget nih. Gak ada yang nonton. Jadi gak ada yang nonton. Kesan pesannya? Udah habis itu. Ada lagi. Masih banyak. Jawab dulu ya. Sebenarnya MM itu kan MM yang kita berdua tuh, yang mulai video pertama kita berdua itu kan sebenarnya MM yang new generation berarti. MM pertama kita gue main musik sendirian. Itu MM yang pertama. Kesan pesannya ya belasak juga tuh main musik. Itu gila loh. Gue main musik dulu ya. Pertama lo mesti bikin musiknya dulu. Itu memakan waktu 2-3 hari. Udah gitu lo mesti bikin videonya. Itu makan waktu 2-3 hari gue. Bayangin satu konten bisa 6 hari. Gila, mampus lah. Akhirnya gue nggak tahan, makanya gue ganti. Kesan-pesannya di situ. Yang pertama tuh. Cuman setelah berjalan ya, kesannya ya kita enjoy kita nikmatin setiap kita makan, kita nikmatin setiap kita jalan-jalan, kita setiap hari itu kita nikmatin walaupun mungkin nggak semua orang suka. Betul. Tapi kita nikmatin. Ya karena udah dibilang tadi. Pesan-pesannya ya itu ya. Musisi miskin nggak mungkin dicintai semua orang. Iya. Semua punya tempat masing-masing gitu. Selera masing-masing. Kalian kalau mau benci musisi miskin pun nggak apa-apa. Banyak yang benci, suka juga banyak. Iya. Yang benci juga banyak yang DM gue kadang-kadang sering. Nggak suka ini, setengah ini pasti. Ya cuma gue diemin, ngapain gue balas. Apa katanya apa lu kasih tau dong? Instagram. Kadang-kadang. Ya kadang-kadang bon binatang. Kadang-kadang isi celana. Ada yang kayak gitu ya? Ada yang udah bingung siapa nih? Cuman kalau di Instagram sih, kalau di YouTube gue nggak pernah hapus. Kalau di Instagram gue hapus karena itu ada banyak orang-orang deket gue, nggak enak dibacanya. Pasti gue hapus. Kalau yang udah isi celana kebun binatang, pasti gue hapus. Nggak enak, gue banyak ngeliat kenalan gue. Ini kalau kenalannya kayak teman-teman sih nggak apa-apa, maksudnya ada teman kerja gue, ada klien gue, kan gue hapus. Iya. Kesannya gitu lah. Tapi overall ya, kesannya ya kita happy kok. Happy sekaligus sedih juga. Apa tuh? Terus gue juga penasaran tuh. Setiap kali konten musisi miskin di YouTube ada yang disunat satu. Siapa sih? Apa lu brengsek lu? Ya nggak apa-apa. Dia kan nanti di lista kan berarti dia tonton. Iya kan nanti ditonton.
Coba liatin deh setiap video musisi pasti ada di satu ya. Iya. Orang sama tuh kayaknya. Pasti. Apa karena itu kan dia jadi nonton terus kan. Apa diselagin aja terus semua. Aneh banget tuh. Nah, oke, next. Ini bocor 3 lagi deh. Gue 3 lagi deh. Kelamaan video kok. Kenapa milih Oh iya. Sarjeli gitu jadi partner musisi miskin? Kenapa gue milih lo jadi partner? Karena ini waktu dulu kan ada beberapa teman kandidat lah ya, beberapa teman bukan kandidat, jadi beberapa teman deket calon kandidat. Contohnya yang punya kafe yang pernah kita review kafenya, satu itu. Kedua yang pernah mukbang es krim tolak angin. Yang ketiga yang pernah jadi kameramen. Cuman yang nggak ada semua yang bisa ditipu ya ini gue satu. Yang bisa dibohongin ini tuh yang nggak bisa dibohongin yang lain. Karena ini lo doang yang bisa dibohongin. Ayo kita bikin YouTube gue ada banyak jutaan yang nonton. Ini ketipu cuma lo doang yang lain nggak ada yang ketipu. Makanya dia mau masuk dia doang. Ibaratnya masuk ke lubang yang terjerembab ya. Ya mungkin udah suratan takdir kah ya. Udah cocok-cocokan lah. Udah waktunya lah maksudnya udah memang jalannya. Dan ternyata ya sama kita jalanin deh ya kita enak kok aja sama kayak sukanya juga sama terus nyatain pikirannya juga sama sama itu susah loh konyolnya juga sama iya nyatain pikiran susah loh atau malunya juga sama. Kalian coba cari orang nyatain pikiran susah. Kepala ada 2 sama kepala satu enakan kepala 1 di mana-mana. Emang kan ya sebenarnya enakan berdua kalau kita bisa nyatu. Kalau bisa nyatu. Kalau nggak bisa nyatu ya udah susah. Oke. Untung kita bisa nyatu. Yoi. Oke. 2 lagi. Lo ya. Ini musisi miskin. Namanya musisi miskin. Tapi kok jalan-jalan mulu? Oh. Namanya musisi miskin tapi foya-foya mulu lah ibaratnya gitu. Jalan-jalan kemana-mana. Jadi sebenarnya benar miskin apa enggak nih? Ini pertanyaan nih memang menjebak nih pertanyaan. Tukang pajak jadi dari tukang pajak tuh. Jadi musisi miskin itu kena gue jelasin dulu ya. Banyak juga yang nanya kenapa namanya musisi tapi kita nggak pernah main musik. Salah, kita justru konten awal main musik. Gua ya. Gua musisi ya kita karena main musik. Miskin karena lu lihat aja video gue yang paling pertama itu video main cover lagu Living on the Past. Lu lihat baju gue kayak apaan? Jadi maksudnya miskin itu bajunya kayak gembel. Bajunya gembel, jadi memang sengaja image-nya tuh ya musisi yang kayak gembel yang miskin gitu. Itu tujuannya sebenarnya namanya begitu. Cuma setelah kita ganti tema, konten diganti tema, gue lupa ganti namanya. Dan kalau mau ganti pun udah melekat jadinya kan. Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu kita mau ganti pun karena kita pas pertama berdua kita udah musisi miskin. Baru kita sadar, kok channelnya begini, kok namanya musisi miskin. Nah, terus kita berusaha mau ganti, nggak bisa, udah terlalu melekat namanya. Sampai teman kita yang lain ngasih saran apa, nggak bisa juga dia ngasih saran. Bisa ya. Nggak bisa. Terus orang juga udah kenalnya musisi miskin. Ya udah kadung. Mau gimana? Ya kan kalian pun juga ngertinya musisi miskin kita ganti nama aneh lagi. Iya. Atau misalnya musisi kaya. Nggak mungkin. Kaya ngomong lu. Iya kan. Apa sih kan jadinya? Gitu. Makanya ya udah musisi. Tapi beneran miskin nggak sih kita? Itu juga kan dari pertanyaan ditanya beneran miskin apa enggak? Ya sebenarnya kita miskin ya miskin, dibilang kaya ya kaya. Kalau dibandingin orang yang nggak bisa makan ya kita kaya. Tapi dibandingkan Abu Rizal Bakri kita miskin. Kalau pikir sendiri deh kita miskin apa enggak? Jadi itu aja jawabannya, kita nggak akan pernah menjawab secara kita kayak mungkin tentatif. Kayak miskin tentatif, ganteng
jelek relatif. Ya udah. Oke. Nah, udah kejawab ya. Oke, terakhir satu lagi deh. Satu lagi ya. Dah. Habis juga ciki gue. Habis ciki lo. Ya, belakangan ini IG-nya posting soal kripto terus. Itu bikin siapa? MM ini sebenarnya YouTuber sama penjual Bitcoin nih. Mana nih? Siapa yang tanya tuh nih? Gak tahu. Murid lo kayaknya. Iya. Mungkin ya. Iya, jadi kita terakhir nih. Kalau yang ngikutin kita di Instagram ya, pasti ada beberapa waktu ini kan memang ada Bitcoin, Dogecoin kan memang lagi hot-hotnya kan kita topiknya. Gue juga sedikit main lah. Kalau lu main ya? Gue main dikit ya. Bohong lu dikit. Cukup untuk. Cukup banget. Ya, beli ciki. Ya kita YouTube kita ya jual Bitcoin apa jual makanan. Kan cuma koin. Iseng doang. Koin dapatnya paling ciki. Ya kan? Jadi kalian tahu lah kemarin waktu saya post kan dengan uang segitu cukupnya beli apa? Beli ciki. Ciki. Ini ciki. Air juga mereknya Usoes ya kan? Nggak pernah dengar kan Usoes. Ya, jadi Bitcoin ini iseng-iseng aja. Kita kan sebenarnya kan kegiatan nggak cuman satu doang, nggak cuma nge-YouTube doang. Ya apalagi ada kegiatan lain. Coba apalagi saya hanya guru. Ya memang ya, kita bukan penjual Bitcoin ya, memang Bitcoin ya sebenarnya si Bitcoin sih kalau dari ngomong penghasilan nih pasti jauh ya, lebih di atas dari kita dapat dari posisi miskin ya. Jujur loh. Yalah. Muka lo kok begitu. Ya, jadi kan kalau mau dibilang kita kerjanya apa? Ya kita kerja udah tau lah saya guru ya kan? Ya gue yang nggak tahu kerjaan gue nih. Dia pemain saham nih dulu. Pasti kalau gue kerja yang formal ya gue kagak. Gue kerjaan gue cuma main saham, main Bitcoin, main forex sudah. 3 itu dong gue kerjain di rumah. Trading. Makanya, duitnya. Dan nyindir gue loh. Cukup buat beli ciki. Sama kayak saya kemarin, cukup buat beli ciki. Ya, tapi kan passion kita kan bukan main Bitcoin kan. Bitcoin. YouTubers kita ya bukan bahas tentang Bitcoin atau saham atau forex kan. Kenapa? Karena lihat YouTube kita ngebahasnya apa? Lebih kepada apa? Ya itu ngelucu. Tahu ya memang passion kita. Karena passion kita ngelucu. Ya walaupun ada yang nggak suka, ada yang suka. Ada yang ngomong nggak lucu. Ya benar. Kan nggak semua orang suka. Komen aja ada yang nggak suka. Komen lu udah yang legend Indonesia kan. Apalagi kita. Ya, jadi intinya Bitcoin cuma sampingan aja. Ya sebenarnya bukan sampingan sih, itu memang kerjaan utama kita. Kerjaan utama gua. Tapi kan ya yang mau ditonjolin kan ya musisi miskin yang nge-vlog ya, bukan ya itu ya kayak lu aja. Lu kan juga nggak pernah kan di YouTube ada sorot lu lagi ngajar atau lu jadi guru, nggak pernah ya sama gue juga gitu ya. Karena ya apa sih orang YouTube kita ya YouTube kerjanya kerjaan gitu. Ngerti gak sih? YouTube itu bukan kerjaan sih kalau gue bilang. Itu tempat mencurahkan apa ya? Kejenuhan sekaligus imajinasi lah. Iya. Nah, itu YouTube tuh. Itu. Nah kalau orang sebenarnya salah kalau bikin YouTube tuh untuk apa jadi kerjaan lah atau nyari sumber, itu salah. Nyari sumber income itu salah banget lah. Mendingan lu udah berhenti. Stop deh, berhenti. Karena YouTube nanti kalian akan kecewa dengan hasilnya. Bukan itu. Hasil duitnya. Ya kan? Kecewa apa yang lu udah misalnya ekspektasi lu beli kamera tinggi-tinggi apa segala macam. Ternyata dapatnya cuma sedikit. Ya memang siapa yang suruh lu nyari duit di YouTube? Nyari duit di tempat lain. Nyari duit, lu kerjain pun lu jangan malas, tau gak lu? Woi, Anda pemalas, ya? Nyari duit mau enak kayak dari internet aja, Bitcoin aja dipikir. Giliran rugi, nyalain orang. Saya di DM bagaimana nih Bitcoin, bagaimana nih Bitcoin? Apa? Siapa yang suruh lu main Bitcoin? Tapi memang beberapa orang ya, banyak yang DM lu emang. Yang rugi. Lu jawab apa?
Siapa yang suruh main Bitcoin? Ya, kan gue nggak suruh, gue hanya kasih lihat, ya kan. Mungkin mereka terinspirasi dengan atau wannabe ya? Iya, wah saya ingin seperti ini. Udah gagal, dia langsung kontak saya. Akhirnya jadi buntung. Kenapa begini, Sir? Siapa yang suruh? Aduh. Ya, pesen gue ya buat yang lagi rugi bandar tekor gede main Bitcoin, yang kalian yang rugi main Bitcoin gara-gara ngikutin Sir Jerry. Ini kalian ambil waktu sejenak, kalian pergi ke pantai, pergi ke atas tebing, lalu bunuhlah diri kalian. Bunuh diri aja. Maksudnya bunuh diri itu bunuh ke penatan kalian. Enggak, makanya satu ini ya, sekarang kita nasihat lah ya, nasihat lah. Kalau nasihat dari gue tuh satu, proses nggak pernah ya nanti hasil. Ya sebenarnya kita juga dibilang udah sukses, enggak juga, masih jauh juga. Kita masih jauh. Kita nggak pernah ada kata titik sukses. Ingat, selama kita masih hidup nggak pernah ada kata titik sukses, nggak pernah. Gue selalu kalau dalam hidupnya, si Jerry udah sukses enggak? Gue masih hidup, belum sukses. Aja. Sukses itu kalau udah mati udah sukses. Iya udah selesai. Sukses itu udah selesai hidupnya, ya kan? Bisa menjalani hidup, ya kan? Kalau kita masih kayak gini, kita kan masih bisa jadi gembel. Masih bisa. Iya kan? Makanya nasib orang lu belum sukses. Iya, nasib orang bisa berbalik dalam satu malam. Enggak usah itu, banyak teman-teman gitu dalam satu yang duitnya tadinya miliaran apa segala macam, langsung itu juga pakai juga. Dagang roti. Coba, gak usah kita sebut namanya. Gak usah. Makanya karena apa? Karena mereka sudah berpikir sudah sukses. Ketika lu udah berpikir udah sukses, udah lu akan malas-malasan. Iya. Makanya selama hidup tuh selalu ikutin aja jalan, terus kerja keras, terus kayak gitu. Oke, gitu aja lah. Lu pesan dari lu apa? Terakhir ya, pesan gue ya. Sebenarnya YouTube ini sebenarnya kita main mental sih. Iya. Jadi apapun, bukan YouTube ya. Kita mau jadi mas sales, jadi main saham, main kripto, main forex, semua tuh mental. Seberapa kuat kita tuh bisa bertahan dalam keadaan kita tuh nggak dapet apa-apa. Nah itu dia tuh yang paling betul. Kalau gue sih udah biasa, memang dari dulu gue hidupnya keras ya. Gue pernah jadi sales, gue berapa tahun nggak ada hasil. Gue bayang lu jadi sales gue 2010. Gue baru bisa jalan-jalan ke luar negeri dari uang sales 2017, 7 tahun gue jadi sales. Baru bisa jalan. Baru bisa jalan-jalan ke luar negeri. Iya. Mental, saat lu nggak dapat apa-apa, belum dapat apa-apa, tapi lu masih mau jalan terus, itu mental lu udah kebentuk sih itu. Makanya gue yakin semua orang yang udah sukses pun, yang duitnya udah banyak pasti begitu, pasti mentalnya begitu. Dia tetap menjalani walaupun orang lain ngata-ngatain dia, tai-taiin dia, ya kan? Dia tetap jalanin walaupun dia nggak dapat apa-apa. Itu orang keren. Itu mental ya. Banyak lah, semua YouTubers pasti begitu. Betul. Kenapa banyak? Ya kan YouTubers itu ngerucut ya, makin ke atas makin dikit. Iya. Ya karena mental itu. Betul. Ya gitu, doain aja lah kita terus ada lah eksis. Betul. Nah sekarang harapannya kan tadi udah pesan harapannya ya sebenarnya harapan orang pasti ditanya pengen sukses. Ya sebenarnya nggak juga sih, harapan gue ya bisa apa ya, sukses pasti pengen. Betul. Cuman pengen suksesnya itu bisa apa ya, bisa membawa hal yang baik lah. Betul. Kayak sukses kan kita misalnya banyak uang deh. Mungkin kita banyak duit dari jual narkoba kan bukan sukses namanya, walaupun banyak duit itu bukan sukses. Ya maksudnya lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak lah. Betul. Dengan kesuksesan kita lah. Jadi kita bisa berbagi juga lah. Ya kan kayak misalnya kalaupun nanti sukses bisa YouTuber sukses, kita bisa ngajak orang jadi kameramen apa kan kita jadi kameramen doang. Loh, kameramen bisa bagi hasil kan? Oh iya. Benar kan? Dia dapat kerjaan, dapat duit. Kalau channel gede-gede kayak gini. Iya, benar kan? Maksudnya kayak gitu. Jadi kita sukses bukan hanya untuk diri sendiri tapi buat orang lain. Oke, ya harapannya kayak gitu sih. Dan harapannya ya melalui musisi miskin ini kita bisa menambah teman dan kita bisa saling kenal. Ya nambah teman lah, nambah koneksi lah. Iya, terutama dari YouTubers yang udah top lah. Betul. Kayak gue pengen kenal mereka.
Betul, saling kenal. Ya kalau mereka nggak mau kenal kita nggak apa-apa. Nanti kita udah gede juga mereka kenal sendiri. Ya udahlah gitu aja. Oke, so that's it guys. Q&A untuk hari ini. Sorry kalau ada salah-salah kata. Kalau yang ada yang nggak dibacain juga masih banyak ya. Ya kita nggak bisa bacain semua sih. Semua ini aja udah bisa 30 menit kali ini. Mungkin ya. Nanti kita lihat berapa menit. Oke. Ya kita minta maaf deh kalau yang pertanyaannya nggak dibacain, lain kali kita bacain lah. Oke. Kita sempet. That's it guys. Don't forget to subscribe. Oke, di like juga, di komen dan di share terakhir ke semua orang. Siap. Bahwa musisi miskin ini channel ya asik lah. Gitu. Semoga bermanfaat lah nih ini kita konten kali ini ya buat orang-orang. Karena ini pertama kita kontennya. Oke. So that's it guys. Bye bye everyone. Bye, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Anjing capek. Goblok.